Habib Ja'far bin Husain ternyata menyambut baik tantangan Gus Imad tentang tes DNA. Karena memang Habib Ja'far bin Husain ini tidak ada beban, tidak ada rasa ujub, maka Habib Ja'far bin Husain menerima dengan legowo, kemudian menerima hasil tes DNA tersebut. Apa hasilnya? Ayo dengarkan kita bareng-bareng. Halo, assalamualaikum dari Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita salut kepada Habib Ja'far Husain yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, hasilnya bahwa Habib Ja'far tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Ashkenazi. Tapi kita salut dengan Habib Ja'far, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Kini dipanggil Bang Ja'far Husain. Kita hormat kepada Bang Ja'far dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan? Seperti Bang Ja'far tuh. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye bye. Itu tadi videonya, teman. Para habib yang di Indonesia ini kebanyakan atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aizin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Dalam Islam, menasabkan diri mengaku sebagai keturunan kepada Nabi Muhammad padahal bukan nasab aslinya adalah dosa besar. Praktek dilarang keras. Alasan utama larangannya meliputi ancaman diharamkannya masuk surga. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya atau leluhurnya dan ia mengetahui bahwa itu bukan nasabnya, maka surga diharamkan baginya. Larangan mengubah nasab. Islam mewajibkan umatnya untuk jujur dan menyambung nasab hanya kepada ayah kandungnya. Mengaku keturunan Nabi untuk mencari keuntungan duniawi, kehormatan atau derajat di mata masyarakat adalah bentuk penipuan dan kesombongan.
Kemuliaan sejati adalah takwa. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunan atau nasab, melainkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum man ad'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi maulihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfa wala adla. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada orang yang bukan walinya, maka laknat Allah ke para malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima dari mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan komentar tentang hadis ini dengan perkataannya, ini merupakan sebuah penetapan hukum haram bagi orang yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, atau seorang hamba sahaya yang dibebaskan mengakui wali bukan kepada orang yang membebaskannya, karena hal tersebut termasuk kufur terhadap nikmat dan termasuk sikap menyepelekan masalah hak-hak waris, perwalian dan akal, serta hal lain yang berhubungan dengan pemutusan hubungan silaturahim. Sedangkan di riwayat Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, wa mawwala qauman bighairi idri maulihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamah sarfu wala adlu. Barang siapa yang berloyal kepada suatu kaum tanpa izin walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia, dan pada hari kiamat tidak akan pernah diterima dari mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahum fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubuhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam meraganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan pembantu-pembantumu, dan tiada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf pada mereka, tetapi yang ada dosanya yang ada disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.